teman-teman semua. Pagi Pak Pandu, selamat datang Pagi. di One Vision. Pagi bro. Waduh, ramai banget nih. Aku Ya, jadi pagi. jadi gemeteran. Jadi gemeteran nih datang ke One Vision karena disambut sama sebanyak orang ini ya, dan semuanya aku lihat gila, pada semangat semua nih. Keren banget ya. Abis itu diizinin lihat juga tadi laporan produksi, ngeri-ngeri banget nih produksinya di One Vision. Nah, teman-teman, aku mau perkenalkan diri ya. Tapi sebelum perkenalkan diri, mau saya thank you dulu nih ke para GA owner ya yang ada di One Vision, yang udah kasih kesempatan nih ke Pandu anak kemarin sore yang bisa sharing di agensi sebesar ini. Semoga bisa memberikan sesuatu yang baik ya buat One Vision. Tapi kalau emang dirasa kurang baik, jangan didengerin teman-teman ya. Jangan diambil, dibuang aja jauh-jauh ya. Tapi ngomong suara aku jelas kan ya? Suaraku jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Oke, siap. Makasih Bu. Nah, oke. Thank you buat Owner dan para BOD. Pertama untuk Pak Wahidin, ada Pak Herman Wijaya, ada Pak Henry, ada Pak Krisdianto, Pak Pendi Wongso, dan yang udah tektokan sama Pak Pandu nih dari beberapa minggu lalu, Pak Paulus, juga thank you ya Pak, sama MC kita tadi ya. Bro, thank you loh sudah disambut ya. Semoga hari ini gue bisa bawain yang sesuai dengan tema One Vision hari ini, yaitu everything is possible. Nah, ini kayak pas banget sih teman-teman, pas Pak Paulus bilang Pandu itu ada temanya kita everything is possible. Ini kayak aku jadi throwback tahun lalu itu, apa yang Pandu alami itu sebenarnya bener-bener kayaknya kalau lihat dari kemampuan aku sih nggak mampu gitu ya. Tapi sesuai banget sama temanya, everything is possible teman-teman. Selama teman-teman mau dan kita taruh pengharapan kita ke Tuhan, aku yakin apapun itu akan mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, apalagi dalam keadaan sekarang dilihat orang berat, susah, penuh tantangan, tapi balik lagi tuh mindset kita masing-masing teman-teman. Kitanya yang mau keep up berjuang, atau kita hari ini mau nyerah, tidur aja gitu, udah langsung, udah bubar teman-teman. Kalau punya mindset seperti itu yang salah. Nah, Pandu izin share ya di sini ya. Oh, tadi course-nya udah dikasih ya. Oke, aku buka materinya ya teman-teman. Materi aku juga simple banget karena emang aku orangnya simple banget sih teman-teman. Nggak ribet semuanya. Yang penting apa yang bisa dijalanin, apa yang bisa dilakukan, Pandu lakukan nih teman-teman. Nah, udah muncul belum? Boleh direspon. Muncul ya. Oke. Wah, ini gila nih, pada semangat ya. Oke, semoga semangatnya dapat ke Pandu nih ya teman-teman. Thank you. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini fotonya hitam putih monokrom, ini bukan foto kedukaan ya teman-teman ya. Ini foto zaman gue masih TK dulu, terus dipajang di rumah, jadi iseng buat foto, kayak lucu juga ya. Kalau sekarang dibilang udah makin lucu ya, waktu kecil lucu, sekarang makin lucu gitu ya teman-teman ya. Nah, habis itu kalau lihat dari nama adalah Pandu Pamungkas, lengkapnya itu Pandu Pamungkas Putra Dewa. Aku sering plesetin dulu waktu kuliah itu bisa dijadiin bahasa Inggris teman-teman. Pandu the last son of God ya, karena Pamungkas artinya terakhir, Putra itu son ya, Dewa itu God. Nah, itu papa yang ciptain namanya berat banget teman-teman, makanya saking beratnya aku nggak tinggi-tinggi ya, kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau sekarang aku ambil namanya Pamungkas aja, karena ini kan lagi pada hype nih ya. Mungkin banyak yang berpikiran nih, Pandu ini janjian saudara nih yang banyak artis ya. Iya memang, kakak pertama saya Bambang Pamungkas, kedua G Pamungkas, stand up comedy. Yang ketiga nih yang lagi viral nih teman-teman, To The Bone ya, Pamungkas To The Bone ya. Enggak, tapi bercanda. Kita gak ada hubungan sama sekali. Kebetulan namanya aja sama, tapi semoga rezekinya juga ikutan sama gitu teman-teman, terkenal juga gitu ya. Semoga aja. Dan ini Instagram saya, kalau ada yang mau follow boleh banget. Biar bisa, mungkin kita bisa berteman gitu ya di Instagram gitu teman-teman. Oke. Nah, ini sekilas tentang Pandu nih teman-teman. Aku dulu tuh kuliahnya di Atma Jaya teman-teman. Ada yang satu alma mater, mungkin di sini ada gak nih Orange Jacket ya? Di sini kuliah di Atma Jaya, ada gak? Atau saya doang nih yang lulusan Atma Jaya join crew ya? Boleh dibawa di chat mungkin teman-teman. Adakah yang sama alma mater Orange ya di Semanggi teman-teman. Dan aku Atma Jaya itu lulusan dari akuntansi. Nah, masuk Atma itu ada juga ya. Oke, jadi nggak berasa sendirian itu.
Oke. Nah, masuk Atma Jaya itu di tahun 2010, teman-teman. Lulusan akuntansi. Nah, cuman bedanya nih, aku lulusan nama yang lain adalah kalau kalau orang-orang itu ada jalur namanya cepat gitu ya, atau excellent, bisa 3,5 tahun kuliah atau 4 tahun. Kalau Pandu ambil jurusannya itu ambil ambil paketnya adalah paket investasi lebih, teman-teman. Jadi orang-orang normalnya 3,5 tahun, 4 tahun, saya 5 tahun, teman-teman ya. Karena memang males belajar, teman-teman. Nggak pinter-pinter banget waktu di kampus. Karena pas masuk Atma itu banyak yang bilang gini loh, wah lu masuk Atma, iya. Wah lu salah sih, karena Atma itu masuknya gampang, keluarnya susah loh. Emang iya, nah gue ngalamin sendiri akhirnya, teman-teman. Tapi menurut gue itu cuma buat orang-orang yang banyak alasan aja kayak gue, teman-teman dulu. Jadi akhirnya lulusnya lama ya. Cuman it's okay mau lulusnya berapa lama, tapi kan yang penting hari ini, teman-teman. Kita nggak hidup dari masa lalu, tapi kita hidup hari ini dan kita menentukan masa depan kita seperti apa gitu, teman-teman. Nah, pas lulus di Atma, sebelum lulus maksudnya pas mau masuk Atma itu kenapa Pandu pilihnya akuntansi? Jadi dari kecil ya, pas di SMP sama SMA, di sekolah gue dulu tuh udah belajar namanya akuntansi, teman-teman. Dan nggak merasa kesulitan gitu belajar akuntansi dari sekolah. Bahkan saking kita berpikir nih ya, EZ ya, kalau anak muda sekarang bilangnya EZ, gampangnya gitu. Gue sampai buka jasa, teman-teman, pas sekolah dulu. Jasa, gimana kalau teman-teman gue nggak bisa ngerjain raca lajur, gue bilang sini gue kerjain. Tapi lu bayar gue ya, buat jasa gue ngerjain akuntansinya. Nah, dari dulu udah otaknya seperti itu, teman-teman. Makanya pilih akuntansi, wah gue pikir gampang lah. SMA, SMP, SMA gue nilainya bagus, terus nggak pernah dapet jelek di akuntansi. Nah, gue pikir, oh ya mungkin Tuhan mau kirim gue sebagai accountant terkenal nanti. Nah, mikirnya dulu begitu, as simple as that, masuk ke kampus di Atma Jaya, ambil jurusannya akuntansi. Tapi ternyata, teman-teman ya salah ya, akhirnya lulusnya lebih lama. Cuman pas jadi mahasiswa baru, yang pertama gue lakukan ketika di Atma Jaya adalah gue tanya dong, senior gue yang udah kuliah duluan. Gue tanya, Kak, kalau kuliah di akun, masa depannya itu paling cerah jadi apa sih? Gue bilang gitu. Itu kan pertanyaan anak polos dan lugu banget ya, yang benar-benar pengen tahu masa depannya kayak gimana gitu ke orang yang sudah menjalaninya lebih dulu. Senior gue cuma bilang gini, teman-teman, Pandu, kalau dari accountant, jurusan accounting, paling enak itu jadi auditor, gajinya paling gede. Wow, emang berapa gaji gedenya? First grade lo itu bisa 20-an loh. 20-an, belasan sampai 20-an, tergantung KAP-nya. Makanya kalau lo mau gajinya gede, maksudnya KAP-nya Big Four, teman-teman. Jadi kalau anak-anak akuntansi pasti tahu KAP Big Four itu apa aja. Di tahun gue waktu itu adalah EY, KPMG, PwC, sama Deloitte. Itu impian dari anak accountant buat masuk jadi auditor. Terus tapi gue bilang, oh gue mau dong jadi auditor yang masuk Big Four, gue bilang gitu kan. Habis itu dia bilang, tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Emang apa sih syaratnya? IP lu harus 3 minimal. Di saat semester 1 IP gue pinter, teman-teman, 3,29 ya, tidak jelek-jelek banget ya, yang penting lulus standar gitu ya. Tapi setelah itu IP-nya berantakan, teman-teman. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin banyak main dulu ya. Nah, habis itu syarat pertama gue bilang, oh bisa lah, gue bisa kejar, gue rajin belajar aja. Oke, syarat kedua, yang sebenarnya bikin income lu gede itu bukan gaji lo, tapi uang lembur lo. Jadi auditor itu, teman-teman, buat yang pernah kerja auditor pasti tahu tuh, gajinya mah biasa aja, tapi uang lemburannya gila banget. Nah, gue bilang, wah keren dong, lembur mah nggak masalah. Kenapa gue bilang nggak masalah, teman-teman? Sebenarnya ada ceritanya, karena dari SMA itu gue udah demen kerja cari duit sendiri, teman-teman. Karena berasa anak paling kecil, gue harus tahu diri aja, nggak mau nyusahin orang tua terus-terusan. Makanya dari libur SMA ke kuliah, bahkan libur kuliah jeda tuh kan biasanya panjang tuh semesteran. Nah itu gue selalu kerja PRJ, untuk apa? Cari duit, pemasukan buat pacaran saat itu, teman-teman ya. Pemikirannya anak muda banget, memang anak muda tidak mikirnya yang aneh-aneh, teman-teman. Cari duit itu dulu cuma buat pacaran ya. Dapat duit, gue udah biasa, oh kerja PRJ itu pulangnya bisa sampai jam 11 malam, 12 malam, bahkan kalau weekend rame itu bisa jam 1 pagi, teman-teman, baru sampai rumah. Jadi gue bilang, wah lembur jam berapa sih? Gue udah biasa, Kak. Gue bilang, gue udah pernah kerja di PRJ. Terus dia bilang, oh tunggu dulu, lu pikir emang lembur jam berapa? Jam 8, jam 9, jam 10, itu mah kecepatan di KAP. Enggak,
emang jam berapa? Gue bilang gitu. Bisa sampai subuh besokannya itu jam 4 pagi, jam 5, bahkan lu bisa jam 8 pagi baru masuk, besoknya baru pulang jam 8 pagi besokannya. Gue ngelamun teman-teman. Oke, hah? Emang ada ya kerja lembur separah itu? Nah dulu pas masih maba ya, mahasiswa baru mikir, gila banget ya dunia kerja. Dan kayak mikir, apakah cari duit di Jakarta harus kayak begitu kerjanya? Bener-bener parah banget, cuman buat mengejar karir dan income yang besar di Jakarta. Tapi mungkin dulu karena masih bocah ya, mikir ya udahlah, nggak apa-apa lah, namanya masih muda, hajar aja semua lah, jangan kasih kendor gitu ya. Terus, oke, syaratnya itu aja, apalagi ada lagi. Nah, ini yang paling susah buat gue, teman-teman. Gue nggak takut kerja lembur, tapi ini syarat ketiga yang paling susah. Syarat ketiga adalah gue dibilang gini, lemburnya itu nggak hanya di hari biasa loh, tapi lemburnya itu bisa makan hari Sabtu Minggu juga. Plus, bisa aja tanggal merah, lu disuruh lembur. Lu siap gak? Nah, di situ gue udah mulai berat, teman-teman. Karena dulu gue cuma mikir Sabtu Minggu gue tuh cuma buat istirahat dari aktivitas semingguan yang sudah kita lakukan. Gue pengen pacaran, gue pengen pergi hangout sama teman-teman. Karena itu anak muda banget kan. Normal banget lah, teman-teman. Karena anak muda mau mikirnya Sabtu Minggu, weekend itu cuma buat seneng-seneng dan istirahat. Nah, saat itu kalau disuruh kerja, gue kayak mikir 2 kali. Tapi saat itu ya udahlah ya, namanya juga belum kejadian, gue ambil aja. Ya udah nggak apa-apa lah, gue coba kerja jadi auditor. Tapi sampai di akhir penghujung kuliah ternyata IP-nya nggak pernah nyentuh 3 lagi, teman-teman ya. Nggak pernah nyentuh IP 3, ya sudah fokus jadi auditor. Nah, lulus pun gue punya hobi waktu di kampus juga adalah pemain basket, teman-teman. Teman olahraga basket, dan mungkin ini salah satunya kali ya yang membuat gue lulusnya jadi makin lama, karena main basket mulu. Alasan main basket sebenarnya simpel, cuman buat badannya tinggi, teman-teman ya. Kalau dilihat ada foto orang tua saya, itu orang tua saya imut-imut banget, teman-teman. Makanya anaknya juga jadinya imut-imut, nggak tinggi-tinggi banget. Cuman apa daya, teman-teman ya. Emang udah Tuhan kasih rezekinya tingginya segini, ya udah dinikmatin aja, disyukurin aja. Nggak mau protes gitu. Nah, lulus dari Atma, gue coba apply ke banyak kantor, teman-teman. Salah satunya jadi accounting, ke KAP juga ternyata nggak pernah dipanggil karena ya mungkin CV saya masuk tempat sampah gitu ya, karena IP-nya tidak masuk 3. Dan akhirnya coba-coba itu selalu gagal, teman-teman, apply di kerja kantor. Karena jujur paling males, kalau ini nih yang pernah kerja kantoran pasti ya basket biar tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi ya bro, bener. Nah jujur kalau mau apply kantor kan pasti tuh pertama ini kan psikotes. Nah saya paling males di psikotes, teman-teman, karena itu menurut gue capek banget. Kita ngerjain yang kalau pernah psikotes tuh ada bar disuruh hitung kan setiap stripnya itu. Nah, ntar ada panduan dari radio bilang stop, pindah ke bar selanjutnya, stop, pindah ke bar selanjutnya. Saya selalu fokus ke satu bar itu di ujung, dihitung sampai akhir nih, teman-teman. Sedangkan udah disuruh pindah, gue nggak mau pindah, apaan sih, ntar dulu gue belum kelar gitu. Nah ternyata kata temen gue yang HRD itu salah, harusnya lu kalau pindah ya lu pindah, jadi buat ngetes lu ini bisa kerja dalam pressure yang cepat dan lu bisa berpikirnya lebih cepat lagi atau enggak gitu. Oh gitu ya, ternyata gue salah, dan itu jadinya membuat gue nggak diterima di kerja dimanapun. Sampai akhirnya, teman-teman, ada namanya dekoneksi orang dalam, teman, ya. Ada, saya punya kenalan teman saya HRD, teman-teman. HRD di salah satu perusahaan namanya PT Sinex Metrodata. Nah, itu perusahaan yang bergerak di bidang IT, teman-teman. Nah, itu broadcast. Broadcast ini kalau ada tempat lu yang cari kerja, boleh info dong ke gua. Nah, ya betul. Amin Pak Yudi. Boleh info dong ke gua, karena gue dikejar kuota. Jadi HRD katanya dikejar kuota juga untuk menerima karyawan baru. Gue bilang gini, daripada lu suruh cari orang baru, kenapa nggak gue aja yang apply ke kantor lu? Akhirnya, oh lu mau, ya udah, akhirnya apply, teman-teman. Jadi gue cuma formalitas, datang psikotes, dia nggak periksa, dia setelah 5 menit setelah gue kerja, setelah gue psikotes, dia langsung telepon, besok interview pertama ya, sama manajer. Jadi memang the power of orang dalam itu kuat banget ya, teman-teman ya. Saya merasakan dulu ya, akhirnya diterima. Singkat cerita saya diterima, teman-teman, di Sinex Metrodata di 2015. Awalnya happy nggak happy loh, teman-teman, karena sebagai seorang anak muda kerja di kantor yang IPO plus kantornya ada di salah satu mall besar di PP di Jakarta, itu kayak jadi satu kebanggaan sendiri, teman-teman. Tapi
Kalau dilihat dari kita ngomong segi pemasukan, kita harus idealis teman-teman sebagai seorang pria ya. Apalagi nanti kan kita akan membina keluarga gitu. Yang buat yang masih single, gue juga masih single bro. Jangan pernah menyerah ya. Kejar terus-terusan apa yang menjadi impian lu. Nah, itu gue berpikir terus-terusan teman-teman kok kayak kerjaan gini-gini aja, kayak apakah akan cukup ya punya rumah di Jakarta yang harganya makin lama makin selangit gitu ya dengan gaji kayak nggak mungkin. Cuman waktu itu gue tertarik kerja di Metro di Sinex karena dia punya komisi teman-teman. Jadi selain gaji dikasih komisi. Dan awal mulai cerita gue tuh dimulai di situ untuk pembangunan karakter nih teman-teman. Nah, ini cerita Pandu pas di kantor. Jadi waktu gue di IT, gue megang satu produk namanya Microsoft Cloud ya. Kalau ada yang tahu Office 365 atau Microsoft Azure, itu dulu gue yang pasarin nih teman-teman. Jadi kerjaannya Pandu itu roadshow aja ke luar kota, ke pelosok-pelosok, kayak ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, Jawa, you name it lah, itu pasti udah semuanya gue datengin. Karena si Microsoft emang pengen produk baru cloud ini tuh banyak dipakai di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, akhirnya gue yang diutus teman-teman roadshow ke seluruh kota di Indonesia. Happy nggak awal? Happy banget loh. Orang first grad disuruh keluar kota dinas. Happy banget dah. Happy karena mikirnya kita bisa liburan teman-teman di luar kota ya. Simple kayak begitu. Wah, gue diutus ke luar kota nih, sekalian dah bisa liburan. Setiap minggu loh teman-teman terbang. Awalnya happy, lama-lama bosan teman-teman. Dan enak. Kenapa, aduh? Bosan dan enak ya. Karena gini teman-teman, ternyata ini bedanya Pru sama kantor ya. Kita kalau keluar kota atau keluar negeri dari Pru itu enak banget ya. Walaupun ya Pandu ini baru Star Club versi Zoom ya teman-teman ya. Belum pernah merasakan Star Club beneran ya. Dari 2019 memang belum rezeki teman-teman pergi ke Eropa. Masih versi Zoom aja tapi tetap bersyukur. Nah, kalau dari Pru itu benar-benar liburan, dikasih uang jajan, disiapin hotel ya. Udah ada tour guide-nya untuk kasih tahu jadwal kita hari ini mau kemana. Nah, kalau gue enggak teman-teman, pas roadshow itu ya disuruh kerja, jadi pas nyampe bandara udah ada yang jemput dan harus meeting. Setelah meeting harus siapin ada event yang harus dikerjakan. Nah, event udah dikerjakan, habis itu harus meeting lagi. Meeting sampai hotel itu pikir bisa istirahat cari makan sekitar, nggak bisa teman-teman. Harus balas email yang di Jakarta yang kita nggak bisa balas karena seharian udah ngurusin kerjaan. Jadi dipikir-pikir mah kerjanya jadi 2 kali lipat lebih capek teman-teman. Karena sampai luar kota bukannya istirahat, tapi malah lebih diforsir. Harus ngurus event, harus ngurus meeting, ketemu partner, ketemu end user. Wah, semuanya harus padat. Karena kantor pasti mau utilize gua semaksimal mungkin. Dia udah berasa bayar gaji dan uang dinas, nggak mau dia rugi. Makanya dia suruh gua jadwalnya harus full. Dan as I remember nggak pernah puas ya teman-teman keluar kota karena nggak punya waktu lowong. Bahkan cari oleh-oleh aja kadang nggak sempat teman-teman karena saking padatnya jadwalnya selalu ngepas gue datang ke bandara gitu. Nah, tapi ya gue pikir ya udahlah gue jalanin aja. Cuman yang membuat gue akhirnya berpikir kerja di kantor adalah cerita ini teman-teman. Jadi gue nggak bilang kerja kantoran jelek ya, mungkin ada aja kerja kantoran yang bagus. Tapi yang Pandu rasain dulu adalah ada satu hal nih teman-teman. Gue juga bingung ya, mungkin di setiap kantor ada. Apapun yang lo lakukan, kalau orang udah nggak suka lu, tetap aja nggak akan suka lu sampai gimana. Begitu juga sebaliknya, kalau lu melakukan kesalahan, tapi kalau orang itu memang peduli sama lu, sayang sama lu, pasti dia akan tetap suka sama lu. Nah, yang gue rasain dulu pas kerja kantor, gue ini bukan tipe orang yang suka ngomongin orang teman-teman. Jadi gue tipe orang yang kerja, ya gue pikirin kerjaan gue sendiri karena udah banyak. Kalau memang ada masalah di kantor yang bukan urusan gue nggak akan ikut campur. Karena menurut gue buang waktu, buang tenaga, buang pikiran buat apa. Lagian kalau gue ngomongin pun nggak menaikkan jabatan gue, jadi gue nggak peduli. Tapi ternyata hal itu dilakukan sama orang lain, which is di kantor itu gue selalu diomongin teman-teman. Masuknya jamnya siang, terus sering nggak di kantor. Nah, for your information teman-teman, jadi kalau kerja di product development IT, memang itu jam kerjanya bebas. Bisa datang jam 10, jam 11, bisa tergantung ada meeting pagi apa enggak. Nah, kalaupun datang siang, mungkin aja siangnya udah bisa cabut. Tapi cabutnya itu meeting lagi di partner lain. Dan mungkin setelah partner sudah selesainya sore, bisa langsung pulang.
Tapi kalau ada email jam 7 malam, jam 8 malam tetap harus balas. Nah, itu yang sebenarnya gue lakukan. Dan sebenarnya normal-normal aja. Cuman ternyata jadi bahan omongan, teman-teman. Apa pemicunya, Du? Pemicunya sebenarnya karena komisi, teman-teman. Jadi, gue ini terhitung anak baru yang masuk di satu tim ini tim internal gue. Yang masuk di tim ini, dan langsung dapat PO, teman-teman. Jadi kalau di perusahaan IT dulu kita tuh kejarnya namanya PO ya. Kalau di Prudent kan closingan ya, dapetin nasabah. Kita ini PO, teman-teman. Jadi gue lagi kerja tiba-tiba datanglah PO siluman. Nah, itu bahasa anak IT yang bilang nggak tahu dari mana itu PO, tapi langsung mau offering ke kita dan itu langsung dibayar di depan, teman-teman. Kalau dari Pro contohnya kayak langsung bayar setahun di depan ya, teman-teman. Ya kan komisinya langsung setahun ya, dan gue langsung dibayar di depan. Dan satu PO itu langsung achieve target gue 1 tahun. 1 tahun. Nah, gue senang banget ya, nggak tahu gimana tiba-tiba ada rezeki datang dan omset gue kelar 1 tahun dari satu PO itu. Komisinya berapa, teman-teman? Nah, gue buka aja di sini. Harusnya waktu itu gue dapat komisi di first grade sekitar 75 juta, teman-teman. Di luar gaji ya, di luar gaji. Karena langsung dibayar full sama si end user. Nah, pas kayak begitu, gue senang banget. Wah, akhirnya gue dapet komisi gede, ngerasain juga ya komisi gede dari kantor itu. Tapi belum sampai di situ, Ferguson. Jadi cobaannya mulai setelah ini, teman-teman. Nah, pas udah dibayar, harusnya by teori itu langsung dibayar juga full komisi gue 75. Tapi ternyata yang dibayar cuma 25 juta. Nah, gue tanya dong ke manajer gue, sih, kok komisinya masuknya segini doang, ada apa ya, kan sudah dibayar full. Oh iya, Du, jadi begini, komisi lu kegedean. Jadi kita harus bagi 3 termin, Du, untuk membagi komisi lu biar tidak terlalu besar di transfer. Oh, karena gue masih baru, gue pikir, oh oke sih, siap. Yang penting bulan depan masuk lagi ya. Ya. Sampai sebulan kemudian kok nggak masuk, gue diemin. 2 bulan nggak masuk. Bulan ketiga nggak masuk juga. Komisi selanjutnya gue nanya dong, kok belum masuk juga, ada apa ya? Kalau ada yang bisa gue bantu. Ya masih ada perhitungan lah, Du, dia bilang begitu. Akhirnya gue nggak sabaran, teman-teman, karena sudah 3 bulan nunggu. Gue ke GM gue tanya gitu, Pak, sorry mau tanya, ini komisi saya kok belum ditransfer ya yang termin, sisa 2 termin, karena ini udah lewat dari batas waktu. Lagian customer juga udah bayar, ada masalah apa ya? Jadi begini, dia kasih gue dengan analogi, teman-teman. Analogi adalah, lu punya company lu profitnya 100 juta, tapi 90 juta lu kasih karyawan lu cuma dapat 10 juta. Menurut lu adil apa enggak? Oh, gue bilang nggak adil, Pak. Dan itu yang terjadi sama komisi. Gue langsung diam, teman-teman. Maksudnya gimana, Pak? Kenapa gue mempertanyakan hal itu, teman-teman? Jadi di kantor gue dulu, kalau kita untuk mendapat komisi itu pasti tanda tangan surat kontrak. Surat kontrak yang dimana, ini ya, Du, hitungan komisi lu sekian. Dan itu yang tanda tangan nggak cuma gue, manajer gue, dan GM gue, teman-teman, yang tanda tangan kontrak. Jadi itu udah 3 rangkap, dan sebelum tanda tangan pun gue tanya ke manajer gue, sih, ini hitungannya udah bener apa belum? Udah, Du, ya udah gue tanda tangan ya. Jadi udah gue tanda tangan, manajer gue tanda tangan, GM gue tanda tangan. Tapi pas kejadian itu gue tanya, lah kan Pak sudah ada di kontrak. Iya, Du, jadi ada terjadi salah hitung. Teman-teman. Dan lo tahu apa yang siapa yang mencegal komisi gue? Presidennya gue sendiri, teman. Jadi sudah sampai ke presiden director yang nggak suka kalau komisi ini dibayarkan. Jadi harus di-cut. Nah, itu cobaan pertama, teman-teman. Pas gue kerja, gue bilang, oh gitu Pak, ya kalau lo mau dapat lebih, lo mending buka company sendiri aja. Gue diem, teman-teman. Karena saat itu ya juga benar, tapi satu sisi buat gue nggak adil, karena gue udah tanda tangan kontrak yang para jajaran manajemen tanda tangan, kok pada saat pembayaran malah jadi masalah. Nah, tapi ya sudahlah, gue pikir belum rezeki. Tapi ternyata masalah dari situ, orang-orang satu kantor taunya gue dapat 75, padahal yang gue dapat cuma 25. Plus dulu kan teman gue iseng semua nih, teman-teman. Jadi kita tuh kalau slip gaji tuh dikirim email. Nah, dia hijack laptop gue dan kirim ke satu kantor, komisi yang gue terima. Jadi menimbulkan apa, teman-teman? Menimbulkan rasa cemburu dan iri buat orang-orang yang sudah join lama di kantor itu. Kok bisa Pandu dapat komisinya besar, padahal dia kerjanya datangnya siang udah pergi. Padahal gue meeting, ya kan? Nah,
Nah, pas itu langsung teman-teman. Jadi satu tim gue nggak suka sama gue sama sekali. Itu terbukti dari apa? Terbukti dari, jadi gue pernah. Akhirnya ini yang membuat gue mikir, kayaknya gue udah nggak bisa lama di kantor ini. Jadi ini yang membuat gue mikir, waktu itu kita meeting siang hari, satu divisi, selesai meeting, GM gue cuma bilang gini, semuanya boleh keluar kecuali Padi. Gue mau ngomong sama Padi. Wah, pas gue denger itu kayak geledek di siang hari loh teman-teman. Kayak, ada apa nih? Gue salah apa ya sampai gue ditahan ya? Nah, akhirnya GM gue nanya begini, lu masih mau kerja di sini apa enggak? Gue ngelamun teman-teman. Kayak bingung. Hah? Kok Cici nanya begitu? Gue salah apa ya? Iya, gue tanya serius, lu mau kerja di sini apa enggak? Gue bilang ya masih sih, ada apa ya? Ya gue ngomong jujur aja, satu tim lu nggak suka sama lu dan nggak percaya sama kinerja lu. Gue bingung teman-teman saat itu. Kenapa? Karena di foto ini itu satu tim gue. Mereka semua di depan gue nggak ada masalah. Bener-bener senyum-senyum bareng, ketawa-ketawa bareng. Tapi kok bisa ada omongan seperti itu? Nah, gue tanya ke GM gue. Gue tanya ke si, sorry, gue sebenarnya udah dengar hal ini. Tapi gue nggak pernah klarifikasi. Karena menurut gue, nggak penting sih. Buat apa gue buang waktu dan buang tenaga buat mengklarifikasi yang sebenarnya nggak gue lakukan. Gue cuma tanya ke GM gue gini, sih, kalau emang kerja gue jelek, pernah nggak pas lama gue roadshow keluar kota, ada satu aja partner yang protes ke lu soal kinerja? Jawabannya nggak ada. Terus gue tanya lagi, pernah nggak ada end user nih yang di luar kota selama gue roadshow yang protes ke lu karena kinerja? Nggak ada juga. Atau kalau di IT itu teman-teman, paling dewanya itu, bosnya itu namanya principal, which is itu Microsoft-nya langsung. Atau pernah nggak principal Microsoft protes kalau gue ini kerjanya nggak betul? Nggak pernah. Lu tahu jawabannya sih. Tapi lu tanya itu, gue juga bingung gue harus jawab apa. Karena gue sendiri sudah bekerja secara maksimal. Tapi kenapa yang ngomongin tim internal gue sendiri pun gue question, gue nggak tahu kenapa. Karena sebenarnya gue udah pernah meeting unit nih teman-teman, tim internal, gue tanya, ada nggak masalah kerja soal gue? Karena IT itu dunia yang baru buat gue nih teman-teman. Gue lulusan accountant, tapi jadi di IT dan harus belajar bahasa yang aneh-aneh lah menurut gue. Yang menurut gue dulu nggak pernah baca di accountant, tiba-tiba di sini harus belajar dan harus ngerti. Gue bilang ke tim gue internal, gue bilang, Pandu ini kan baru ya, jadi gue butuh banyak belajar. Kalau gue salah, please let me know, karena gue masih baru banget dan ini dunia baru. Nggak usah takut-takut untuk tegur, kasih tahu aja, karena gue feel free banget untuk dengar masukan dan kritikan. Karena itu menurut gue membangun, dan kalau gue butuh bantuan, please banget bantu gue kasih info gitu. Di meeting unit itu bilang, oh iya, oke aja. Terus gue terakhir gue tanya Akal, ada nggak yang merasa kalau kerjaan gue jelek? Gue tanya gitu teman-teman. Tapi nggak ada satupun yang jawab. Tapi ada waktu akhirnya ada satu orang bilang, ya ada salah lu banyak banget. Gue tanya salah banyak di mana ya? Banyak lah, nggak bisa gue jelasin satu-satu. Ya udah satu aja kalau lu nggak bisa jelasin satu aja. Nggak bisa dijawab teman-teman. Jadi memang menurut gue, dimanapun kita berada pasti akan ada orang yang tidak suka, dan apapun yang kita lakukan tetap aja akan membuat dia tetap benci. Ya udah, gue pikir saat itu ya udah clear, gue udah nggak mau musik dia lagi. Tapi ternyata di kantor nggak bisa, teman. Beda ya sama di Pro siapapun, bahkan ya sorry to say, misalkan leader kita sendiri nggak bisa mencegah kita untuk naik promosi loh teman-teman, karena Pro sistemnya udah keren banget. Semua tergantung diri kalian masing-masing. Mau kalian kejar atau kalian stuck, itu pilihan kalian. Tapi kalau di kantor nggak bisa, teman-teman. Kalau udah ada satu tim nggak suka, bahkan GM dan manajer udah nggak suka, udah clear. Lo akan stuck di situ aja, nggak akan naik posisi. Enjoy aja tuh. Hidupan dulu di situ aja. Nah, gue mikir saat itu, gue bilang, wah, ini sih udah nggak sehat. Karena setiap gue ngerjain sesuatu, kayaknya ada aja salahnya, dan dicari-cari terus kesalahannya. Dan itu membuat gue tidak enjoy. Dan sebagai seorang pria, gue mikir, wah kalau gini terus masa depan gue seperti apa ya? Kayaknya gue harus cabut. Di saat itu gue bener-bener no head clue nih. Dan foto yang gue ambil ini adalah foto di saat gue resign, teman-teman. Ya, makanya terlihat happy ya semua ya.
Karena akhirnya Pandu resign, cabut juga dari kantor gitu ya. Berhasil ya mereka ya. Nah, itu foto gue pas resign. Akhirnya di Oktober 2017, gue resign. Kenapa gue resign? Salah satunya yang trigger karena tadi, kondisi kantor yang sudah tidak kondusif buat gue, dan gue ikut namanya Proadik yang waktu itu di GPS. Gue harus 4 hari ke puncak, dan itu gue bohong teman-teman sama kantor. Jangan ditiru ya, bohong-bohong begini, tapi menurut gue itu adalah sesuatu yang bisa gue lakukan demi kebaikan gue. Gue beli surat dokter untuk bolos kantor, bilangnya izin kena diare, harus rest 4 hari, gue ke puncak ikutin Proadik kan. Dan di saat itu idola gue Ko Gencar bilang, kita nggak bisa jalan di 2 perahu sekaligus. Yang ada lu tenggelam. Yang ada lu tenggelam. Ya benar Pak Andri, surat dokter ya. Waktu itu dijual, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Jangan dicari teman-teman, itu tidak baik ya. Nah, habis itu si Ko Gencar bilang, lu nggak bisa mendayung di 2 perahu sekaligus, yang ada lu tenggelam. Lu harus pilih salah satu untuk lu bisa nyampe di tujuan akhir. Nah itu nampar gue banget sih, yang gue pikir iya juga sih. Selama ini gue itu join tuh kan di 2015 berarti. Tapi karena gue nggak fokus, gue nggak pegang krunya sama sekali. Sampai akhirnya di 2017 gue ditampar dengan kata-kata kayak begitu, yang membuat gue pikir bener juga, nggak bisa nih kita kalau nggak fokus, harus fokus ke satu. Pulang dari puncak, gue langsung buat surat resign, dan gue ngomong ke orang tua gue, Ma, Pak, Pandu mau resign dari kerja. Dan itu yang buat mereka kayak, wah, ada apa nih bocah? Kenapa lagi nih anak? Kenapa kamu stres ya kerja di swasta? Jadi kan background keluarga gue nih bukan keluarga yang wah banget ya teman-teman. Papa itu cuman pegawai BUMN, kerja di BUMN, mama ibu rumah tangga. Dan gue 3 bersaudara teman-teman. Kakak gue 2 dan gue anak paling kecil. Dan tahu nggak? Karena gue anak paling kecil dan gue lulusnya telat, kakak-kakak gue selalu dapat uang kuliah karena papa masih kuliah. Nah di tahun kelima gue tuh belum lulus, tahun keempat kan belum lulus ya, gue cari duit sendiri teman-teman untuk bayarin keterlambatan gue kuliah. Bukan karena nggak adil, bukan, tapi di saat itu papa udah keburu pensiun. Jadi gue tahu diri aja sebagai anak lelaki, gue nggak mau nyusahin orang tua terus. Saatnya gue harus berdiri di kaki gue sendiri nih, nggak bisa berdiri bareng orang tua terus. Nah, akhirnya si bokap nanya, kenapa sih pusing kerja di swasta? Udah ke BUMN aja, ntar siapa tahu ada kenalan papa yang bisa masukin kamu. Enggak, Pak, bukan itu. Pandu mau fokus di itu. Loh, kan bisa kerja di BUMN yang waktunya nggak sepadat di swasta, kamu bisa atur dan kamu bisa dapat nasabah baru di situ. Enggak, Pak, nggak bisa. Tetap harus fokus di sini. Karena kalau jalannya nggak fokus, nggak akan dapat dua-duanya. Gue ngomong gitu teman-teman ke papa mama. Buat mereka gila, nggak bisa terima banget. Nggak habis pikir deh gini-gini. Tapi akhirnya gue tutup dengan kata-kata, gue bilang gitu, Pak, Ma, emang susah pasti keputusan ini, karena buat aku juga nggak gampang. Tapi please kasih gue hanya setahun aja. Gue buktiin ke kalian berdua kalau gue bisa sukses gitu. Kalau nanti gue gagal, lu mau suruh gue kerja BUMN, pegawai negeri, apapun itu gue ikutin. Tapi please 1 tahun ini gue nggak minta apa-apa. Cuma minta kepercayaan dan doa kalian. Karena kepercayaan dan doa kalian itu tenaga gitu. Gue ngomong gitu ke orang tua. Karena itu hal yang paling sulit ya teman-teman. Buat gue orang tua gue tuh penting banget. Itu yang menjadi motivasi utama gue. Dan itu tenaga gue teman-teman. Dan kenapa ini gue cerita sebenarnya. Setelah itu singkatnya gue akhirnya kan masuk Bu. Dan kalian harus tahu nih teman-teman. Ini yang harus kita tanya nih ke diri kita masing-masing. Why Prudential? Why Prudential? Di saat yang sulit ini, kalian kenapa masih mau tetap di Prudential? Apa alasan? Kalau gue dulu, simple tau gak? Join Pro itu dulu cuma buat nyenengin pacar. Kerja buat nyenengin pacar, join Pro buat nyenengin pacar. Karena gue pikir dapat income lebih. Tapi ternyata motivasi gue salah loh teman-teman. Motivasi gue salah. Sebagai anak muda gue udah salah ambil keputusan. Gue akhirnya broke up sama cewek gue waktu itu, putus di 2018 dan itu ngancurin hidup gue. Tapi di saat itu gue sadar, ternyata motivasi gue itu ternyata salah. Yang benar itu hanya untuk orang tua.
Dan gue memilih prudent untuk membahagiakan mereka sampai detik ini. Karena teman-teman, kenapa gue tanya, lu harus lihat why prudential dan harus tahu motivasinya apa. Karena jangan sampai kesalahan yang Pandu perbuat, teman-teman sekalian nih, apalagi yang masih muda, ya melakukan hal yang sama, salah motivasi. 2017, teman-teman, motivasi gue masih salah, akhirnya gue nggak naik AAD. Jadi 2017 gue resign, itu sebenarnya gue mau ngejar AAD di 2017. Tapi gagal, teman-teman. Gagal, sedih nggak? Sedih. Karena gue kepikiran, gue udah izin orang tua lagi. Nah, tapi Tuhan masih kasih rezeki. Di 2018, gue dapet rookie club, pergi ke Thailand. Jadi ngobrol sama banyak leader, sampai gue ada satu leader di GPS, gue bilang gini, oh, Pandu malu nih, pergi ke Thailand semuanya udah pada leader, cuman gue doang yang masih agent. Malu banget kok. Terus dia bilang gini, loh, lu kenapa malu? Justru lu harusnya bangga lagi. Ini semua leader yang dapat itu udah harus. Tapi lu agent, lu bisa dapat itu satu kebanggaan, jangan malu. Gila teman-teman, di saat gue punya pegangan udah mulai luntur, tapi Tuhan kuatin lagi lewat orang-orang yang dia kirim di sekeliling gue, which is itu teman-teman komunitas DGP ya. Dan akhirnya 2018, Oktober kan tadi gue putus. Dan itu ngancurin hidup gue hampir nggak pegang fruit teman-teman. Jadi itu Oktober, November, Desember krusial banget kan untuk kita ngejar promosi. Sampai Desember, di tanggal 30, API gue masih kurang 40 juta. Teman. Buat seorang Pandu, 40 juta itu gede banget. Karena market gue ini bukan market yang luar biasa, teman-teman. Market gue, anak muda yang nabungnya 500.000 aja mikir-mikir waktu itu. 700 juga udah maksain. Berarti kan kalau 40 juta, kehitung sendiri harus berapa juta lagi yang harus gue kejar dalam 2 hari. Dalam 2 hari terakhir. 30 Desember, gue bersikeras, ya udahlah gue coba dulu. Gue buat janji ke 3 orang, teman-teman. Dan 3-3-nya gagal. Janji pagi, teman gue nggak ambil. Janji siang dan sore, dibatalin, teman-teman. Dibatalin. Terus leader gue nanya lagi, gimana, Du? Udah confirm belum? Gila ya. Leader emang luar biasa ya. Selalu optimis ya. Ini applause deh buat para leader yang ada di sini. Karena menurut gue leader itu yang paling pengen banget kita sukses, teman-teman. Jadi, apapun yang leader bilang, lu harus bisa ikutin. Karena dia yang tahu betul gimana caranya buat kita sukses. Dan dia bisa kasih masukan ke kita. That call leader. Gitu. Itu yang namanya leader. Nah, tanggal 30 gue ditanya begitu, gue nggak balas cuy, chat leader gue. Karena gimana mau promosi kok, orang buat janji aja 3 dibatalin ya kan. Tapi saat itu everything is possible itu muncul loh. Mujizat Tuhan terjadi. Orang ketiga yang nggak batalin gue tiba-tiba sore bilang begitu, yuk ketemu, gue bisa nih ternyata. Akhirnya kita ketemu sambil dinner. Dan satu orang itu closing 40 juta API. Dia adiknya anak nyokap. Gue gemeteran saat itu teman-teman. Jam 10 malam gue close. Dan itu sisa 1 hari. Gue langsung chat leader, kok closing kok, udah gue submit. Tolong bantu isutin ya kok. Gue bilang, siap Pandu, siap. Kok langsung follow up ya. Itu gue gemeteran banget teman-teman. Karena menurut gue 40 juta, gue gak pernah closing sebesar itu dalam 1 orang. Tapi ini Tuhan kasih. Bener-bener everything is possible. Yang pertama di kehidupan Pandu. Singkat cerita akhirnya gue promosi teman-teman. Di 2018 gue jadi AAD. Ini fotonya waktu itu. Senang banget. Karena akhirnya gue berhasil buktiin kan ke papa mama, oh akhirnya gue jadi AAD. Tapi kan buat yang AAD itu baru mulai. Jadi jangan senang dulu ya. Baru mulai. Perjalanan lembaran baru itu baru terbuka. Ceritanya masih panjang. Jadi jangan puas dulu. Dan itu yang gue alamin, teman-teman. 2019 berarti kan. Januari gue naik ke panggung promosi. Ada satu berita lagi yang membuat gue bener-bener hancur. Ini hancurnya lebih berkeping-keping, teman-teman. Mantan gue jadian lagi sama orang lain. Anak muda banget ya. Cuman itu membuat gue hancur loh, teman-teman. Karena yang gue ketahuin, gue kan jadian sama dia hampir 8 tahun. Dan itu ternyata dia setelah 3 bulan itu sudah kejadian lagi sama orang lain, yang membuat gue bertanya-tanya, gila. Apakah kehidupan setidak adil ini? Ya mungkin buat para leader-leader yang sudah berkeluarga, bingung ya, oh ini Pandu kayak bocah banget. Tapi itu yang terjadi loh dalam hidup Pandu, yang benar-benar ngancurin hidup gue, teman-teman. Tahu nggak impact-nya apa?
Pas gue tahu itu, Januari sampai bulan Mei, gue nggak prospek orang sama sekali. Karena kesel. Karena kesel sama Tuhan, kesel sama keadaan hidup, kesel sama kondisi yang gue alamin, karena gue berpikir, kok Tuhan begitu nggak adil ya? Tuhan tuh sangat tahu motivasi utama gue saat itu adalah pacar. Tapi lu udah ambil dia hilang dari hidup gue, plus lu suruh gue lihat dia bersama orang lain. Dan terlihat lebih happy, teman-teman ya. Itu membuat gue bener-bener nggak terima sama sekali. Cuman, perubahan itu terjadi. Perubahan itu terjadi. Di satu malam, di bulan Mei ya, gue kayak gak tahu kenapa pengen nyalain YouTube lagu rohani. Dan Tuhan berbicara sama gue waktu itu. Di saat gue udah mulai bosan banget sama kehidupan, karena setiap hari yang gue alamin itu cuma pulang malam, bangun siang, nggak prospek, pulang malam, bangun siang, nggak prospek, udah. Kehidupannya aneh banget, teman-teman. Dan menurut gue, kayak gue mempertanyakan, apa sih sebenarnya tujuan hidup gue? Kok kayaknya udah nggak punya motivasi lagi, kayak bingung gitu, mau ngapain sekarang kerja di Peru pun udah nggak ada tujuan, udah nggak ada yang mau dikejar, karena yang gue kejar itu udah kelar, gitu. Udah nggak bisa gue harapin lagi. Tapi Tuhan waktu itu tanya gue gitu, Pandu, sebenarnya apa sih yang buat lu tidak bersyukur sama kehidupan ini? Coba deh lihat, lu udah bersyukur belum tahun ini, lu jadi AAD waktu di 2019. Terus gue bertanya, oh iya juga ya. Atau coba deh lihat tuh, di hari ini, lu masih dikasih orang tua yang lengkap dan sehat. Lu udah bersyukur punya orang tua yang lengkap dan sehat. Dan Pandu, apa lu udah bersyukur sampai hari ini lu masih diberi kesehatan? Gue saat itu nangis tuh. Karena menurut gue ternyata jahat banget sama Tuhan. Gue menyalahkan dia, gue menyalahkan keadaan, tapi gue nggak melihat lebih luas lagi. Yang gue lihat hanya sempit nih. Apa yang gue mau tidak tercapai, gue menyalahkan keadaan. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih. Orang tua gue sehat, gue waktu promosi AAD, gue masih diberi kesehatan. Nah, kita udah bersyukur belum? Coba itu tanya ke teman-teman lagi. Hari ini, dibilang COVID lagi kacau banget, PPKM, dulu PSBB, sekarang PPKM 1, 2, 3, 4, ketat, apapun itu, darurat ya. Nah, kalau hari ini teman-teman masih dikasih nafas dan masih sehat, udah bersyukur apa belum? Karena banyak loh, waktu yang kejadian bulan Juni, Juli itu ngeri banget. Setiap minggunya gue dapet broadcast, bokapnya temen gue meninggal. Minggu depan ada lagi yang baru, itu ngeri banget. Nah, kita udah bersyukur belum nih teman-teman? Di saat yang lagi horor kayak begini, kita masih diberikan kesehatan. As simple as that dulu. Awal itu Tuhan tanya gue ke gitu. Gue pikir, gila ya Tuhan, gue ternyata lupa diri ya. Selama ini ternyata berkat lu tuh udah besar banget ke gue. Tapi gue gak lihat itu. Gue nangis, gue bilang, Tuhan ampun. Hari ini gue mau ambil keputusan. Gue mau berubah. Gue mau serius lagi kerja di Peru. Buat siapa? Buat orang tua gue yang ternyata selama ini tuh mereka yang ada di saat gue sedih dan senang. Mereka selalu support gue. Ternyata motivasi gue salah, Tuhan. Lu udah kasih tahu nih yang terbaik. Mulai hari ini gue ambil keputusan. Pengharapan gue mau gue taruh di lu, dan motivasi gue hanya untuk orang tua gue. Tapi Tuhan, lu tahu kan, waktu itu 31 Mei teman-teman. Jadi besokannya udah Juni. Secara normal gue sih udah nggak mungkin achieve untuk SC. Karena normal aja di 2018, gue aja ngejar AAD mati-matian kan. Dan itu last minute. Gue bilang gini ke Tuhan, Tuhan, tapi ini udah bulan Mei loh. Gue pengen banget dapet SC. Tapi kok kayaknya gue ragu, karena udah 3 Juni, Juli, sampai Desember udah nggak nyampe setahun Tuhan. Tapi gue serahin ke lu ya, kalau gue sendiri gue sih nggak sanggup. Tapi kalau lu selalu ada di samping dan kiri kanan gue yakin akan achieve. Doa gue sesimpel itu teman-teman. Pas gue udah mulai ambil keputusan untuk berubah. Dan tahu apa teman-teman, 2019 Everything is Possible Part 2 datang lagi di kehidupan. Desember awal gue udah confirm SC. Yang buat gue itu gila.
amazing banget Tuhan. Karena waktu gue join, gue nggak mikir sampai SC loh. Jujur aja, nggak mikir sampai SC. Gue cuma pikir promosi AD kelas. Karena itu yang paling achievable buat gue. 400 juta, ya udahlah kelar. Gue di AAD aja. Kayaknya AD belum kepikiran. Gede banget AD buat gue. Dan SC itu buat gue juga kegedean. Karena omset dari mana yang harus gue cari? Teman-teman gue bukan orang yang terlalu berduit semua. Networking gue nggak terlalu bagus. Gue bingung dapat dari mana. Tapi Tuhan lengkapin loh. Di 2019, di bulan awal Desember, gue confirm SC. Cuman ini teman-teman ya, jangan tiru kesalahan gue lagi. Kalau doa itu yang full. Di 2019 gue cuma minta SC, dikasihnya SC teman-teman. Jadi gak dapet AD. Gagal lagi AD-nya waktu itu. Jadi tapi gue happy karena ternyata Tuhan itu membuat gue ada turning point tambahan yang buat gue makin kuat. 2019 motivasi gue ke orang tua gue, pengharapan gue ke Tuhan. Dan itu merubah hidup gue. Akhirnya gue dapet SC untuk pertama kali. Walaupun SC-nya balik lagi ya, cuma by Zoom ya teman-teman, nggak apa-apa, bersyukur. Cash out-nya juga kenyang gitu ya. Nah, di tahun 2020 gue ngobrol sama Ko Gencar, gue gagal dapat adik di 2019, tapi 2020 mati-matian gue mau jadi adik. Mati-matian gue mau jadi adik. Nah ini foto ketiga itu adalah leader gue, kiri kanan, si Serly dan Ko Ade Nur Alam namanya, dan itu idola gue, si Ko Gencar. Gue bilang ke Konjar, gue mati-matian mau adik, gimana caranya ya kok? Karena market gue nggak bagus. Tuh, satu-satunya cara adalah rekrut. Kita main tim yang banyak, lu naik adik gampang. Dan manfaatin saat itu, Ko Gencar bilang ke gue, ProVenture. Jadi di 2020, ProVenture kan baru launching ya. Gue ikutin ProVenture. 2020 awal, happy gak? Happy banget. Kita coba interview, keadaan belum ya cash out bikin kenyang betul. Nah, 2020 awal tahun semangat baru, jalanin interview orang terus untuk rekrutin. Tapi sampai 3 bulan, sampai bulan Maret timnya nggak ada sama sekali teman-teman ya. Bener-bener gila nih Tuhan, buset mau naik AD aja susah banget kayaknya waktu mikir. Sampai Maret tim gue kosong. Produksi gue unit 100 juta API doang. Nah gue kayak questioning, ini apakah udah bener ya cara gue? Di saat lagi berpikir, di bulan Maret dikasih tahu apa? Ingat gak, di COVID itu masuk pertama di bulan Maret 2020. Indonesia umumin. Presiden Jokowi waktu itu. COVID ada di Indonesia 1T. Ya kan? 1 bulan berlalu, belum selesai tantangannya COVID masuk di Indo, PSBB ketat. Buat gue makin bingung. Gue cuma bilang ke Tuhan gini, Tuhan, hidup lucu juga ya. Lu tahu gue lagi mau berjuang buat jadi adik. Nggak tahu tim dari mana lu kasih COVID sekarang. Gue cuma ketawa gitu teman-teman. Cuman akhirnya gue begini, Tuhan, tapi lu udah buktiin ke gue sih dari 2018 sampai 2019 sesuatu yang tidak mungkin menurut gue lu wujudin loh. Nggak, dan gue rasa 2020 nggak akan ada alasan juga lu tidak memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup gue. Gue cuma mau kasih pengharapan gue ke lu tuh. Sisanya hasilnya gue percayain ke lu. Gue hari ini berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang bisa gue lakuin. Tapi jangan pernah tinggalin. Gue berdoa begitu lagi teman-teman. Jadi di bulan April pusing nggak? Pusing loh. Karena kalau gue tanya leader-leader besar pun dia juga bingung. Karena pandemik nggak pernah kejadian. Seumur-umur dari Pro ada sampai hari ini nggak pernah tuh adanya pandemik yang membuat kita nggak bisa ketemu orang tatap muka langsung. Yang kita ketahui adalah prospek orang ya ketemu orang, ngobrol secara langsung. Dan itu gampang banget buat closingnya. Tapi sekarang kita dipaksa dari rumah aja, tapi bisa tetap produktif. Pusing nggak? Pusing banget gimana caranya. Tapi balik lagi karena gue menolak untuk menyerahkan impian gue yang begitu besar, motivasi gue yang begitu besar ke keadaan COVID yang menurut gue itu cuma jadi satu tantangan aja di tahun ini. Karena menurut gue tantangan akan datang terus setiap tahunnya, bentuknya aja yang beda. 2020 pas COVID masuk, banyak orang yang bilang gini, bentar Pandu, gue tunggu 1 minggu COVID pasti hilang. Ternyata 1 minggu tidak hilang-hilang. Bentar Pandu, 1 bulan COVID selesai, PSBB kan. 1 bulan berlalu tidak hilang-hilang. Bahkan nggak berasa teman-teman. COVID udah di Indonesia eksis 1,5 tahun ya. Dan tidak hilang-hilang. Nah buat kalian yang hari ini masih berpikir tunggu COVID kelar, yakin masih mau mikir kayak begitu. Udah 1,5 tahun bro and sis. COVID gak kelar-kelar.
Apakah teman-teman yakin impian teman-teman itu begitu besar sampai direlain keadaan COVID yang nggak tahu kapan kelarnya untuk gitu aja, sia-sia. Impian teman-teman berharga loh. Kalau teman-teman udah dapat impian, itu berarti benar-benar teman-teman udah pikirin banget. Tapi dengan keadaan kayak begini, teman-teman relain gitu aja. Sedih banget. Jadi kita menyerah sama keadaan dan impian yang begitu berharga kita buang jauh-jauh. Nah, gue menolak hal itu di 2020. 2020 akhirnya apa? Gue ketemu caranya. How? Gimana caranya? Nah, karena gue orangnya tipe yang nggak mau ribet, gue selalu membuat sesuatu menjadi lebih simpel. Bener-bener gue pikirin apa ya. Sebenarnya gue udah memikirkan itu dari 2019. Jadi mungkin dulu kita bisa bekerja keras, tapi di saat-saat seperti ini kita udah nggak bisa bekerja keras. Ya. Cuman bisa bekerja lebih pintar lagi. Nggak cukup bekerja keras doang. Karena kalau dibilang bekerja keras, Pandu 2018, sehari ketemu orang berapa? 5 orang loh teman-teman. Gue bisa dulu meeting paginya di BSD ya, paginya di BSD, meeting siangnya di Sudirman, malamnya di Kelapa Gading, pulangnya ke Kalideres waktu itu teman-teman. Nah, itu gue jalanin setiap harinya dulu. Karena apa? Demi omset, demi kenaikan prestasi, demi menjadi seorang leader gitu. Cuman hasilnya gimana? Kurang berhasil. Karena menurut gue kerjanya cuma kerja keras, tapi nggak pintar. Karena kita kerja itu harus lebih pintar, teman-teman. Apalagi kondisi seperti ini, menuntut kita untuk berinovasi dan punya kreativitas lagi. Nah, di 2019 sebenarnya ada yang ngingetin gue. Dia bilang gini ke gue, teman-teman, teman SD gue yang bermain di digital agency. Dia tanya ke gue gini, Duh, apa sih bedanya lu sama agent-agent lain? Dia bilang gitu. Oh, gue bilang dengan PD-nya gini, teman-teman. Oh, beda lah. Gue ini agent yang ngerti produk. Gue ini ngerti sama klaim. Dan lu kalau jadi nasabah gue bisa siap 24 hour ketika ada klaim. Jadi aman, pasti aman. Oke, bagus sih. Tapi dia bilang gini, teman-teman. Tapi kan itu kata lu. Gimana gue bisa tahu kalau lu agent yang tadi lu bilang yang bagus, ngerti produk, bisa ngeklaim, terus bisa siap 24 jam. Orang-orang lain di luar sana yang bisa tahu tuh caranya gimana. Gue diem loh, teman-teman. Gue bilang, juga ya. Bener juga kata lu. Terus gimana dong? Jangan lu lempar pertanyaan yang gue nggak bisa jawab, terus lu juga nggak kasih solusi. Gue desek dia gitu kan. Enggak loh, gini. Kenapa gue ngomong gitu? Karena yang jadi agent asuransi di Instagram gue, itu bukan cuman lu, tapi banyak. Contoh, dia bilang gini, contoh nih, ketika lu posting klaim soal nasabah A dengan nominalnya berapa puluh juta atau ratus juta, nggak lama teman gua yang di Prudent juga akan posting klaim yang sama, namanya sama, jumlah klaimnya sama, jadi tidak ada bedanya. Sama begitu juga ketika produk A keluar, lu posting dan nanti teman gue yang lain di Pro juga akan memposting hal yang sama, jadi nggak ada bedanya. Apa yang membedakan lu sama teman gue yang lain? Sama kok postingannya. Gue diem gitu, gue diem, teman gue tanya, iya juga ya, nggak ada perbedaan di sana. Akhirnya gue mikir, terus gimana sih solusi lu? Karena kalau lu tanya gue gitu, gue belum ada ide loh. Dia bilang gini, lu harus merubah ciri khas dan lu harus menambahkan ciri khas lu dalam setiap postingan lu. Makanya gue berpikir saat itu gue harus pindah ke online. Gue harus pindah ke online untuk approaching. Dia bilang gini, nggak melulu kok. Kalau untuk lu mendeketin, mau approaching orang harus soal asuransi. Terus coba deh lu lihat YouTuber. Dia buat konten, tapi ternyata akhirnya jualnya baju, akhirnya jualnya merchandise. Nah, itu bisnis lainnya dia. Nah, gue tahu pekerjaan lu asuransi, ya lu sesekali boleh, tapi nggak melulu soal itu. Lu harus mempunyai ciri khas yang membedakan lu sama agent-agent lain. Nah, gue dapat infonya begitu, akhirnya gue jalanin, teman-teman. Memang kalau dilihat dari Instagram gue tuh ada satu konten yang benar-benar tidak ada hubungannya sama asuransi, dan gue cuma buat feed gue aja, dan gue nggak main di feed sebenarnya, teman-teman. Gue main di feed itu cuma sedikit. Yang penting feednya gue menunjukkan bahwa gue adalah seorang agent asuransi. Tujuannya apa? Dari story itu gue akan buat orang kepo sama hidup gue. Sampai akhirnya dia lihat feed gue, oh Pandu ini ternyata pekerjaannya agent asuransi. Nah, biasanya yang gue hit adalah story-nya mereka. Nah, banyak cara untuk main di online ya teman-teman. Tapi kalau gue ini tipe orang yang main di online, mendekatinya lewat story DM Instagram. Jadi approaching-nya dari sana. Nah, apa sih yang dilakukan approaching di sana? Nah, ini harus move to online.
musuh online, gue ikutin semua aktivitas online yang ada di media sosial, Instagram, itu gue bener-bener perhatiin orang-orang yang gue pengen approach. Caranya gimana? Caranya begini. Jadi pas memulai online, sebenarnya nih teman-teman, kalau teman-teman sadar, dari 2020 sampai hari ini, semua orang itu memegang handphone jauh jadi lebih lama dibanding sebelum. Kenapa kok bisa? Satu, karena dia di rumah aja. Dua, hiburannya nggak lain nggak bukan adalah gadget. Kalau dia di rumah aja, dia bingung juga seharian kalau cuman tidur-tiduran, makan, nggak mungkin. Pasti dia akan main gadget atau kerjaan-kerjaan kantor, dan itu semua berhubungan sama gadget. Jadi kita udah punya kelebihan di sana. Kita harus manfaatin, teman-teman. Nah, berawal dari info itu, gue mau memanfaatkan setiap orang yang megang HP lebih lama, gimana caranya dia bisa gue upload. Nah, step pertamanya gue mulai dengan warm up. Warm up ini ya kayak kita mau nge-gym aja, lu harus pemanasan dulu. Kalau lu nggak pemanasan, nanti lu bisa kesleo, lu bisa kram. Sama, untuk mendilkan sesuatu seseorang nasabah, kita harus melakukan pemanasan dulu, warm up. Gue selalu memulai warm up itu, tujuannya apa? Membuat bonding baru, teman-teman, ke teman gue yang mungkin sudah lama tidak sapa. Contoh gini, kalau di anak muda nih ya, ketika ada teman lamanya tiba-tiba muncul, contoh misalkan gue nih ya, Pandu, chat ke siapa nih ya, Pak Andri tadi ya. Woi bro Andri, apa kabar ya? Gila, pasti lu sehat-sehat aja ya. Terus nggak lama tiba-tiba si bro Andri akan mikir gini, Pandu dulu SMP aja nggak pernah nyapa gua. Kenapa tiba-tiba muncul jadi so akrab nih? Pasti ada maunya. Kayaknya cuma ada 3 hal. Pertama, mau jadi MLM. Kedua, mau minjem duit. Ketiga, nawarin asuransi. Ya kan? Pasti ada maunya. Nah, gue sadar hal itu, dan itu gue balikin ke pertanyaan ke diri gue sendiri. Kalau gue jadi nasabah, ada teman lama gue tiba-tiba gak pernah deket sama gue waktu sekolah ataupun kuliah, tiba-tiba so asik sama gue, pasti gue akan bertanya-tanya kan, orang pasti ada maunya nih, nggak bener nih. Nah, untuk hal itu tidak muncul di pikiran setiap calon nasabah gue atau calon prospekan gue atau calon rekrutan gue akan membuat bonding dulu dengan gue menyapa dia. Mungkin nanya kabar itu kaku banget, gue akan mulai dengan DM story, misalkan Pak Andri tadi lagi ngopi di di tempat kopi Starbucks misalkan. Wah, Pak Andri demen ngopi juga nih. Waduh, sama Pak, gue juga tiap hari ngopi. Enak ya ngopi, jadi seger. Iya bro, apalagi kopi hitam. Wah Pak, sama kopi hitam. Nah di situ gue mulai bonding. Tapi pas di warm up, gue nggak sama sekali jual, teman. Nggak sama sekali bilang gue mau kasih tahu info soal Pru, gue nggak mau kasih tahu bilang ada program buat rekrut namanya Pruventure, enggak. Bener-bener gue cuma membina hubungan lama yang sudah tidak pernah dibina lagi. Bener-bener silaturahmi lah ya, itu gue ikat lagi. Bondingnya gue dapetin lagi. Sampai kapan, Bu? Sampai gue rasa bonding itu cukup. Contoh bonding itu cukup. Nah, kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya gue tuh punya story sebenarnya kadang nggak jelas. Ciri khas gue apa ya? Tadi kan gue bilang harus ada ciri khas. Ciri khas gue dari dulu adalah Pandu ini tipe orangnya yang jayus, tidak jelas kalau posting sesuatu, selalu menimbulkan emosi dari postingannya. Emosinya dalam artian kesel, teman-teman ya. Misalkan kayak kemarin gue lagi berenang, gue tuh akan buat caption adalah berenang biar jadi putih ya. Padahal udah tahu kan kulit gue kan nggak putih ya teman-teman. Itu kan sebenarnya cuma memancing respon setiap orang yang melihat story gue, dan itu berhasil loh teman-teman untuk memancing respon orang. Karena gue tahu orang-orang yang gue posting begitu pasti akan wah si Pandu emang orangnya dari dulu begini. Terus emang minta di komen banget kan. Nah, akhirnya dia komen. Nah, itu bonding yang gue cari itu seperti itu. Ketika dia sudah memulai merespon sama kehidupan gue, berarti dia udah jadi watchlist gue. Kenapa teman-teman? Karena kerennya si Instagram itu kan ada search engine-nya. Ketika ada orang yang sudah kepo sama postingan lu, si Instagram ini akan taruh postingan lu selalu di nomor satunya si timeline orang yang lu lagi deketin. Contoh, kayak tadi misalkan gue lagi ngincer Pak Andri nih untuk jadi calon nasabah gue. Nah, dia itu akan gue kepoin. Dan Pak Andri ternyata sudah melihat story gue berkali-kali. Dia akan cek, oh si Pandu kerjanya apa sih, kok bisa siang-siang berenang, atau kayak kemarin nih teman-teman, sebenarnya dari bulan Juli sampai awal Agustus kemarin, itu gue sebulan di Bali teman-teman. Mau ngapain? Mau WFB doang. Mau membantu program pemerintah kerja dari Bali, dan mencari inspirasi di Bali, dan mau lihat kondisi Bali itu kayak gimana. Nah itu tuh gue buat postingan nih, seakan-akan tuh orang tuh pengen tahu banget kok Pandu bisa ya di saat lagi pandemik, orang-orang lagi nahan duit, dia malah kerja dari Bali. Dan di sana di Bali kan juga nggak dikit living cost-nya. Kok bisa ya, kerja apa sih? Akhirnya dia cek, oh Pandu ternyata prudent,
oh Prudent tuh sekarang udah bisa mobile ya dan segala macam. Kan akan timbul asumsi seperti itu kan. Nah, asumsi seperti itu yang gue manfaatkan. Dan ketika orang itu sudah semakin kepo dengan kehidupan gue, nah dia akan muncul, story gue akan muncul di timeline dia untuk pertama terus. Akhirnya gue akan melakukan bonding, sampai akhirnya bonding itu dapat, gue masuk ke open up. Mulai gue bilang begini, bro, lu tahu kan gue kerja di Tru, lagi ada info yang bagus nih di masa pandemi soal produk tuh ke elu. Boleh ya gue info. Nah, gue selalu izin nih teman-teman di open up itu. Jadi gue nggak menutup-nutupin apa yang gue mau info, dan gue minta izin. Karena menurut gue, waktu setiap orang itu sangat berharga. Kalau gue bilang, ya kangen, ngopi kan pasti udah jelas ada maunya. Tapi kalau gue sudah izin dari awal, dia akan menyiapkan waktu lebih untuk bisa mendengarkan gue lebih jelas lagi gitu ya. Jadi di open up ini baru gue memberitahukan purpose gue tuh apa, tujuan gue tuh apa ngobrol sama dia. Dan setelah open up berhasil, enaknya di kolom move online teman-teman. Kalau di open up itu kita sudah memfilter orang yang tidak closing dan closing. Oh gitu, kenapa? Karena di open up ketika orang sudah tidak membalas chat lu, berarti dia belum siap untuk lu closingin. Dan itu gue rasa cuma menunda. Akan gue lakukan apa? Gue akan balikan dia ke warm up. Gue cuma berpikir bahwa relation gue atau bonding gue belum cukup dekat sama itu nasabah. So, gue akan warm up lagi, gue akan muncul lagi di kehidupan dia sehari-hari. Karena gue sangat sadar betul ketika gue bisa muncul muncul terus di pikirannya dia. Pas gue ngopi ada Pandu, pas gue ke pantai Pandu komen, pas lagi main sepeda misalnya Pandu komen juga. Nah, kalau gue mau cari atrasi siapa ya? Oh iya, carinya Pandu nih. Nah, gue balikin lagi, bukan di skip, betul Pak Andri, bukan di skip, tapi gue balikin lagi ke warm up. Dan gue akan jaga benar-benar seperti kita berhubungan sebagai teman aja. Misalkan dia buat bisnis baru, gue akan congratin, gue akan tanya, bro gimana bisnis lu? Tapi gue nggak ngomong soal asuransi, sampai gue rasa bondingnya ada lagi, gue coba lagi. Bro, yang waktu gue pernah info, gue izin info lagi ya, siapa tahu lu udah ada kepikiran. Nah, gue akan balik ke situ terus teman-teman kalau gagal di open up. Dan enaknya buy online, ketika gagal, lu nggak buang begitu banyak beban. Misalnya gini, gue kenapa suka online? Pasti itu untuk decrease cost. Cost-nya jadi kecil, teman-teman. Kebayang nggak kalau kita offline, kebuang bensin, duit ngopi, atau mungkin kadang traktir nasabah juga. Nah, waktu juga lebih capek karena Jakarta kan waktu macet banget. Nah, dengan online, gue udah bisa pangkas itu semua, cost gue jadi kecil, gue bisa chat banyak orang, sehari yang tadinya prospek cuma bisa 5, dengan online bisa lebih dari 10, dan itu sangat produktif dan efektif banget buat gue. Di 2020 gue cuma jalanin ini teman-teman. Dari open up, mostly rata-rata yang sudah bilang, oh ya boleh deh gue mau coba dengerin. Ke setup, gue akan set kapan dia mau meeting, bisanya kapan. Kalau by Zoom dia oke, ya udah kita Zoom. Kalau dia cuma sukanya pakai video call, ya udah kita video call. Kalau misalnya by phone aja, by phone. Jadi gue akan membuat nasabah senyaman mungkin. Nggak gue paksakan, karena menurut gue di saat ini bondingnya harus dapat dulu. Akhirnya gue open up sampai ke setup, itu closingnya jadi sangat mudah banget teman-teman. Karena di open up itu yang menolak sudah gue balikin lagi ke warm up. Jadi as simple as that, gue melakukan di 2020 dari bulan April sampai Desember gue hanya melakukan ini, dan gue duplikasiin ke tim gue nih teman-teman. Di bulan April gue belum punya tim sama sekali belum punya. Dan di bulan Desember awal, gue sudah achieve AD waktu itu, udah confirm. Tim gue juga achieve AAD, karena gue selalu bilang ke tim gue, jangan kejar kerja last minute, capek. Gue udah pernah coba, nggak enak kejar dari sekarang. Dengan cara yang sama, hanya warm up, open up, set up. Gue selalu menanyakan ke tim gue, lu udah warm up hari ini berapa orang? Dari warm up ini berapa yang berhasil open up? Dari open up siapa yang di set up? Jadi gue pun mereviewnya as a leader tuh jadi lebih mudah. Dan agent gue juga gampang gitu. Dia pikir kan prospek harus banget ketemu orang. Nah, gue selalu membuat jadi simple, bro. Prospek itu nggak hanya lu ngobrol sama orang dan edukasi, tapi dengan melakukan activity yang gue bilang ini, selama lu kasih tahu gue hal yang benar, gue akan bantu review dan kita tingkatkan terus yang gue. Jadi itu sangat efektif banget teman-teman. Di 2020 sampai hari ini, Pandu cuma lakukan hal ini dan duplikasi ke tim, akhirnya berhasil semua gitu. Nah, tapi ketiga step tadi, memang kita harus dukung dari sosial media kita yang berubah. Harus ada entertain, teman-teman. Entertain itu kita memberitahukan tentang ciri khas kita. Yang tadi gue bilang, gue kan pernah jadi bucin ya, bahasa gaulnya adalah budak kita gitu ya. Nah, gue mengentertain diri gue jadi orang yang benar-benar kayaknya kok happy terus hidupnya, terus orangnya jayus kalau pasang postingan, terus
suka nggak jelas. Nah itu ciri khas gue yang tetap gue pakai. Kenapa? Karena gue berpikir gini, ketika gue menjadi orang lain, teman-teman gue juga merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena ketika gue ajak ngobrol, kok Pandu berubah ya? Jadi orang yang kayak gue nggak kenal. Dulu Pandu nggak kayak begitu. Nah, gue mau menjaga agar teman-teman gue tetap berpikir, oh ini Pandu yang sama. Cuman lagi menjelaskan atau membahas produk yang berbeda aja. Tapi tetap tidak menjadi Pandu orang lain. Makanya gue mengentertain diri gue, tetap ciri khasnya ciri khas gue. Spesial karakter gue ya itu yang gue ceritain di Instagram gue, di story gue. Nah, educate baru gue biasanya mencari berita-berita yang viral. Kemarin kan ada iko-ikoyan, atau yang pas 2020 ada namanya COVID ya, gue naikin COVID itu jadi pandemi. Kita mengedukasi semua followers agar apa? Agar dia cuma interest aja sama postingan lu, akhirnya dia melihat apa yang lu posting dulu, dan itu kita bisa jadi bahan untuk apa? Engagement. Dari engagement akhirnya gue warm up, open up, set up. Jadi itu aja yang Pandu lakuin setiap harinya pas di 2020 sampai hari ini, teman. Sampai hari ini. Dan menurut gue powerful banget. Kenapa? Karena gini. Kenapa powerful banget? Karena kadang dulu berpikirnya gini, apakah aktivitas itu benar-benar harus ketemu orang benar-benar gila banget ya, sehari 5 dan segala macam. Tapi kalau kayak begini, mau sehari ketemu satu aja udah susah banget. Mungkin kitanya berani, tapi orang lain belum tentu berani. Nah, orang lain berani, kitanya kadang ketakutan juga karena ada orang di rumah mungkin. Jadinya kebentrok sama keadaan, dan gue menolak hal itu. So, akhirnya gue jalanin aktivitas gue lebih banyak lagi di online, dan itu berhasil. Di 2020, Pandu akhirnya confirm jadi AD di kali gue buktiin kalau gue bisa jadi AD. Terus gue dapat first time MDRT juga, plus gue naikin agent gue untuk jadi leader. Dan itu nggak kebayang loh teman-teman, gue baru dapat tim itu semua hanya di bulan Agustus, dan itu berjalan begitu cepatnya. Dan ini dia, everything is possible yang part 3-nya si Pandu. Menurut gue nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Apapun keadaannya, menurut gue masalah itu akan tetap datang. Tahun lalu namanya COVID, Corona, nggak tahu tahun ini namanya apa, Bali High, angker bir, mungkin apapun itu, namanya akan beda-beda, tapi masalahnya ya akan tetap ada. Setiap tahun tetap muncul. Dan tahu nggak teman-teman, 2021, gue itu kan ngejar namanya MYLC. Di bulan di bulan April, 1 bulan sebelum confirm MYLC, itu gue lagi kejar-kejaran. Dan MYLC kan memang kita ngadu paling gede kan, siapa? Di saat gue lagi ngadu-ngaduan, gue kan suka hobinya basket. Main basket cedera teman-teman. ACL gue kalau yang ada tahu di dengkul itu ada namanya urat namanya ACL. Itu putus teman-teman. Dan harus dioperasi dan gue 2 minggu harus pakai tongkat. Kesel nggak? Kesel loh teman-teman. Karena menurut gue, Tuhan, kan gue lagi mau dapet MYLC, lagi mau ngejar, kok malah cedera begini sih, ini gimana? Akhirnya gue mau bina tim review tim gue aja nyetir mobil nggak bisa, jalan aja harus pakai tongkat. Gimana nih Tuhan? Udah tinggal sebulan lagi. Nah, masalah itu kan tetap ada teman-teman. Dari 2019, 2020, hari ini 2021, bentuknya aja yang beda. Tapi kitanya mau menanggapi masalah itu kayak gimana? Ya lu mau menyerah gitu aja ya kelar. Tapi kalau lu mau berjuang mati-matian karena lu tahu problem itu kecil, tapi impian lu begitu besar, jadi lu nggak akan rela. Nah, menurut gue impian gue terlalu besar dibanding masalah gue. Jadi gue nggak akan rela. Jadi 2021 gue bilang, oke Tuhan lu kasih gue cedera nggak apa-apa. Gue tetap mau berjuang. Akhirnya apa? 2021 confirm teman-teman dapat MYLC, dan pertama kalinya dalam hidup gue, ya gue di karir Pudbin MYLC itu baru pertama kalinya. Dan itu tercapai di apa? Di masa pandemi. Yang orang bilang, wah susah banget, ini bukan kondisi normal, bukan kondisi yang bagus. Nantilah tunggu normal. Nah, gue menolak. Karena everything is possible. Selama kita mau menjalaninya, kita mau berusaha, kita serahkan semua pengharapan kita ke Tuhan, pasti hasilnya akan luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, buat teman-teman, hari ini kan gue kayak mengulang 2 tahun lalu ya. Agustus, gue baru dapat tim, gue baru dapat omset yang lumayan. Itu di bulan Agustus. Dulu kepikir nggak sih, bisa nggak ya jadi adik? Tapi ternyata Tuhan bisain. Walaupun sudah di bulan Agustus, nggak menutup kemungkinan itu terlambat. Kenapa? Karena nih teman-teman harus tahu dulu, tahun ini masih terjadi justifikasi. Yang mau naik AAD dijustifikasi,
Yang AAD mau ke AD, justifikasi. Udah teman-teman anggap itu seperti apa? Kalau teman-teman pikir ya justifikasinya kecil, cuman kurangin segitu doang, tanggung, cobalah 200. Nanti ntar perlu coba 200, ntar pas 200 bilang gini, ya 200 masih kegedean kali, 100 dulu lah. Nah, tergantung kita mikirnya kayak gimana, teman-teman. Kalau dikasihnya A, lu mikirnya B, ya nggak akan dapat. Tapi ketika lu pikir, oh dikasih 300, kapan lagi nih? Mumpung saat ini lagi justifikasi, harusnya gue ambil. Mau nggak tahu gimana caranya, ya gue berjuang demi sesuatu yang sebenarnya udah dikasih kemurahan. Kapan lagi loh? Mungkin bisa ditanya ke para leader besar yang di sini, kapan lagi perlu justifikasi untuk naik ke ke jenjang karir berikutnya, mau naik ke AD, ke AD, itu kapan lagi? Bener-bener di diskonnya pas pandemi. Nah, teman-teman mau anggap itu sebagai kemurahan atau sebagai hambatan? Persepsinya, teman-teman. Kalau teman-teman anggap persepsinya yang salah, ya udah di situ-situ aja, nggak akan naik, nggak akan promosi, nggak akan dapat apa-apa. Dan mumpung masih Agustus, nah Agustus aja itu pasti persepsinya macam-macam. Ada yang bilang, udah Agustus, susah lah, gue mulai lagi lah dari Januari tahun depan, biar pas full dari awal tahun. Atau ada orang yang berpikir, masih Agustus, masih sisa September, Oktober, November, Desember, masih ada 4 bulan lebih. Harusnya mah cukup, Orang AD cuma 300 juta, taruhlah gue 100 juta aja udah lebih, Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang, ayo. Masih banyak cukup waktu loh. Kalau hari ini teman-teman udah nyerah, nah ingat lagi. Impian teman-teman seberharga apa? Apa sekecil itu dikasih ke keadaan yang sekarang kayaknya menurut gue akan tetap muncul tiap tahunnya. Mau apapun itu, masalahnya akan tetap muncul. Makanya ambil keputusan dari hari ini. Kita mau berjuang demi impian kita untuk kita jadiin goals kita, teman-teman. Jangan pikir-pikir lagi, tunggu besok, tunggu bulan depan, tunggu 2 tahun lagi, tunggu setahun lagi. Jangan. Hari ini harus ambil keputusan untuk maju dan kita bisa finish strong di akhir tahun ini. Nah, kalau mau finish strong harus tahu dulu seberapa besar impian teman-teman. Lebih besar dibanding masalah atau lebih kecil dibanding masalah? Kalau lebih kecil ya udah, relain aja deh, impiannya nggak bakal tercapai, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pikir impian gue berharga banget. Impian gue nggak mau gue relain gitu aja. Dan itu yang gue pikir, teman-teman, dari 2020 sampai hari ini. Gue cuma mikir, kalau gue udah gagal di 2020 untuk jadi adik yang lagi dijustifikasi, gue cuma mikir orang tua gue sampai kapan ya bisa hidup dan nungguin anaknya sukses. Teman-teman tahu nggak apa? Ini hal yang paling sedih yang pernah gue alamin. Jadi, di saat gue meniti karir gue di pro, sebenarnya keluarga gue tuh nggak pernah setuju. Karena dia karena mungkin bukan karena nggak sayang. Orang tua atau orang yang terdekat kita tidak setuju itu bukan karena nggak suka sama yang kita kerjakan. Bukan, teman-teman. Tapi karena dia sayang menurutku. Karena dia sayang, dia nggak mau orang yang dia sayang sengsara. Dan itu yang orang tua gue rasain. Mungkin dia nggak mau anaknya sengsara nih. Ditipu siapa lagi nih, disuruh join ke pro. Apalah itu, kan orang tua kita nggak tahu. Atau orang kita sayang nggak tahu. Tapi gue cuma berpikir, ini yang gue lakukan yang terbaik demi mereka. Dan teman-teman tau nggak apa akhirnya? Di 2020, semua kan berubah ya. Yang dari 3 bersaudara, kakak gue 1 di BUMN, ada 1 lagi di swasta. Dan pekerjaan itu ternyata benar-benar hancur banget, teman-teman, di masa pandemi. Bokap nyokap sekarang, nah ini yang benar-benar paling sedih. Karena gue tahu tipe bokap gue, dia susah memuji anaknya menurut gue ya. Tapi di 2020 dia bisa ngomong gini ke gue nih, teman. Pandu, ternyata pilihan kamu join di pro itu paling bener ya. Coba dilihat di sekarang 2020, pekerjaan tuh pada susah. Kakak kamu aja kadang lagi bingung walaupun di BUMN. Tapi kayak papa lihat kamu happy aja. Omset nggak kurang, terus tambah, tim bertambah besar. Papa bangga sama kamu. Itu sesuatu yang gue nggak bisa dapetin dari duit loh. Dan mungkin kalau gue dulu masih kerja kantoran, itu juga gue gak bisa terima. Karena gue pasti tersiksa juga dulu. Tapi hari ini, di pro, gue bisa buat bokap gue yang tadinya gak setuju, hari ini dia bangga. Karena anaknya berhasil membuktikan sesuatu yang dulu diragukan sama mereka. Dan itu impian gue, teman-teman.
Dan hari ini, gue masih nggak mau nyerah sama keadaan. Kenapa? Karena mereka belum gue bahagiain full 100%. Walaupun kalau dibanding-bandingin, kita nggak akan pernah bisa bayar jasa orang tua kita dalam membesarkan kita sebagai seorang anak. Tapi paling nggak gue mau kasih yang maksimal. Apapun yang bisa gue berikan, hari ini gue berikan, teman-teman. Demi mereka. Dan semoga itu teman-teman lakuin juga. Apapun yang teman-teman sekarang alamin, mau itu keadaan lagi COVID, atau mungkin lagi kena sakit juga. Seberapa besar impian teman-teman? Teman-teman mau bener-bener lakuin bener-bener nggak untuk mencapai impian itu? Kalau teman-teman mau, pasti bisa. Tapi pertanyaannya teman-teman mau apa enggak? Gitu. How big is your dream? Dan ini kata-kata yang paling gue suka. Jadi gue ada ambil satu ayat Alkitab. Dan ini pas banget nih teman-teman. You may not understand what I'm doing. But someday you will. Mungkin kita sekarang sebagai umatnya, kita nggak pernah tahu apa yang kita kerjain ini, Tuhan tuh mau kasih apa sih? Apa sih resultnya Tuhan buat kita nanti? Kita nggak pernah tahu, karena kita nggak bisa ngeliat masa depan kita seperti apa. Tapi Tuhan garanti loh. Suatu-suatu pasti ngerti. Gue pun waktu 2020 jalanin, Tuhan, kenapa lu harus kasih pandemik? Kenapa lu harus kasih COVID, PSBB? Gue bingung nih Tuhan. Dia cuma bilang, lu nggak tahu hari ini, tapi lu suatu saat ngerti. Sampai akhirnya di bulan Desember gue naik jadi AD, gue promosiin AD, gue dapat MDRT pertama, gue dapat Star Club lagi, gue dapat as a leader Pro Premier Club, dan itu penghargaan pertama gue as a leader. Dan yang benar-benar gue nggak sangka adalah, jadi di GPS itu, menurut gue kan pencari omsetnya juga sadis ya. Buat seorang pandu kayaknya susah banget untuk berjuang. Dan Tuhan kasih izin gue untuk menjadi top AAD-nya GPS di 2020. Menurut gue gila banget sih. Padahal pas normal kayaknya gue mau jadi boro-boro top AAD, teman-teman. Naik AAD aja susah kan. Dikasih top AAD di 2020 di masa pandemi. 2021 dapat MOLC. Per kemarin gue udah berhasil promosiin satu tim gue lagi dari ProVenture. Dan hari ini AAD gue lagi ongoing menjadi AD juga, untuk biar gue bisa menjadi SAD. Kan maksud gue gila banget. Apa yang Tuhan kerjain buat gue itu gue nggak pernah tahu. Tapi kok bisa secepat ini? Dulu gue bertanya-tanya sampai hari ini, akhirnya gue sadar, oh Tuhan ternyata lu punya rencana besar. Dan rencana besar nggak cuma nama gue nih teman-teman. Buat teman-teman semua yang hari ini dengerin, Tuhan pasti punya rencana besar. Tapi teman-teman mau ambil kesempatan itu apa enggak? Karena apa nih teman? Hidup itu tuh cuma seperti sepiring tempe. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Boleh dijawab. Ada yang tahu nggak? Kenapa hidup itu seperti sepiring tempe? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Tahu nggak kenapa? Kenapa hidup seperti sepiring tempe? Karena tidak ada yang tahu, teman-teman. Ya, hidup itu simpel seperti sepiring tempe. Karena nggak ada yang tahu, ya. Jok saya, teman-teman. Jadi, sejam ngomong ngoceh kan serius-serius. Kan batu permata yang kasar banget kan, kasar banget, bener-bener nggak ada nilainya. Tapi pas diasah sama kehidupan, which is itu dari sesuatu yang Tuhan berikan, lu akan jadi berlian, diamond yang bener-bener mahal. Bahkan orang akan ngilangin rela bayar ratusan sampai miliaran rupiah buat beli diamond ini. Itu kan bener Jayus juga. Ya Pak. Nah, something big will happen to me and to you. Jadi jangan pernah menyerah. Oke? Itu aja, sekian sharingnya dari Pandu. Semoga bisa bantu. Kalau ada yang bagus boleh diambil, jelek dibuang jauh-jauh teman-teman. Dan selalu konsultasiin ke leader masing-masing ya. Itu aja. Thank you, One Vision. Thank you Bro Pandu, udah share. God bless you. Thank you, Pandu. Oke, teman-teman, One Vision boleh post yang luar biasa buat luar biasa Pandu. Thank you, bro. Thank you. Thank you, Bro Yudi. Oke, ini ada apresiasi sertifikat dari kami, Bro Pandu. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya yang luar biasa, menginspirasi kita One Vision. Sekali lagi teman-teman, boleh beri aplaus buat Pak Bro Pandu Pamungkas Putra. Dahsyat. Thank you. Ya, sehat-sehat dan sukses selalu ya, Bro. Kita mau foto bareng ya. Kita mau foto bareng. Oke. Boleh. Ya. Silakan nanti dibantu sama Bro Heru.
Oke, teman-teman, One Vision, Bro Pandu, kita foto bareng ya. Disiapkan video on kamera semua, ya. Ini ada